Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman member semuanya. Ya, di video kali ini kita akan sharing lagi pemahaman mengenai Melesa Sejahtera, khususnya bagi Anda yang baru bergabung di Melesa Sejahtera, sehingga Anda semakin sadar dan semakin serius dalam menjalankan Melia Sehat Sejahtera ya. Oke, pada video kali ini kita akan sharing mengenai kenapa sih kita harus memilih bisnis Melia Sehat Sejahtera, betul ya? Oke, saya yakin dan percaya teman-teman semuanya kita pasti memiliki yang namanya tujuan. Sebagian besar orang pasti punya tujuan, impian, harapan atau apa yang pengen dia capai dalam hidupnya. Betul ya? Terkhusus bagi kita yang menjadi afiliator ya di Melia Sejahtera, tentu kita memulai Melia ini dengan sebuah harapan besar bahwa Melia Sejahtera ini bisa mewujudkan apa yang kita impikan atau apa yang kita inginkan. Betul ya? Nah, tentu kita harus sadar bahwa untuk mencapai suatu impian, tujuan atau kesuksesan, kita membutuhkan suatu bisnis atau pekerjaan atau suatu kendaraan, betul ya? Nah, yang bisa membawa kita ke apa yang kita inginkan. Karena kendaraan ini menjadi salah satu yang paling mempengaruhi kapan impian itu bisa tercapai dan berapa lama impian itu bisa kita capai. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah ya, kenapa sih harus memilih kendaraan Melia? Paham? Kenapa sih kita harus pilih bisnis Melia untuk kita bisa mencapai apa yang kita impikan? Nah, kita akan coba bandingkan ya. Maka teman-teman semuanya fokus dengan apa yang saya jelaskan. Oke ya. Kita ambil contoh ya. Misalnya kita punya total impian 1 miliar. Anggap saja bebas ya, apapun impian Anda, ini hanya contoh saja. Contoh seluruh total dari apa yang Anda inginkan, misalnya 1 miliar. Nah, tentu untuk mencapai ini ya kita membutuhkan yang namanya pekerjaan. Betulnya tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman semuanya, karena pekerjaan ini menjadi salah satu hal terpenting untuk menentukan kapan impian itu bisa tercapai dan berapa lama ya. Nah, ada beberapa pilihan pekerjaan yang bisa membawa kita ke impian dan semuanya ini bisa. Cuma bedanya ada yang lama, ada yang cepat dan lain-lain. Nah, coba kita akan bahas teman-teman untuk kita banding-bandingkan ya. Satu, menjadi seorang karyawan, kedua menjadi seorang profesional, yang ketiga menjadi seorang pengusaha, dan keempat tentu menjadi afiliator di Melia Sejahtera. Oke, yang pertama kita bahas dari menjadi seorang karyawan. Nah, hasil ya dari seorang karyawan biasanya 3 sampai 5 juta setiap bulan dari penghasilannya rata-rata ya. Oke, nah tapi modal yang Anda harus miliki, satu, harus Anda punya ijazah. Mungkin ijazahnya cukup SMA atau kuliah biasa aja, walaupun nggak mesti harus negeri dan lain-lainnya ya. Artinya dari pendidikan nggak mesti harus tinggi. Tapi harus punya rata-rata orang dalam sekarang, atau sebutannya link atau kenalan kayak gitu ya. Yang ketiga harus punya kemampuan atau skill. Karena salah satu perusahaan dalam memilih seorang karyawan ada yang dilihat adalah kemampuannya. Karena kalau cuma ada ijazah, kayaknya semua lulusan SMA juga ya punya ijazah gitu loh. Artinya perusahaan tidak mungkin hanya melihat dari ijazah, betul ya, tapi juga pasti melihat dari apa yang kamu bisa. Dan terakhir, terkadang harus nyogok, arti perlu yang namanya duit. Dan ini ya bukan rahasia umum lagi, betul ya. Nah, lalu kerjanya apa? Nah, kerjanya menjadi seorang karyawan ini rata-rata 8 sampai 10 jam sehari nih aktif. Biasanya dari jam 8 sampai jam 5, bahkan ada yang sampai 12 jam ya kerja, tapi rata-rata 8 sampai 10 jam satu hari. Tapi kerjanya relatif mudah difahami dan mudah untuk dikerjakan karena mengulang hal yang sama biasanya ya. Dan terkadang kerjanya menggunakan target ya, jadi kalau targetnya nggak nyampe ya bisa dipecat, bisa dikeluarin yang lainnya. Nah, resiko yang tadi saya baru sebut, dipecat ya. Dipecat itu nggak mesti harus nunggu tua, nggak pasti harus nunggu pensiun. Betul ya, dipecat itu ya, atau bahasa sekarang dirumahkan itu ya bisa kapanpun ya. Teman nggak senang sama kita dijelekin bisa keluar, betul ya, ataupun bos nggak seneng kita bisa dikeluarin, atau ada orang baru yang masuk, duit sogokannya lebih besar, kita digantiin ya, dan lain-lain lah, banyak lah namanya, karena juga ada persaingan juga kan antar karyawan. Nah, untuk naik pangkat, nah saling injak, sikut kiri sikut kanan dan lain-lainnya lah. Nah, itu yang namanya risiko menjadi seorang karyawan, paham ya?
Oke, nah sekarang kita bahas impian tadi. Nah, waktu impian tercapainya berapa lama nih? Kalau penghasilan 5 juta tiap bulan. Dari 5 juta setiap bulan tentu nggak mungkin dipakai semuanya, betul ya? Untuk makan semuanya, anggap aja ditabung 2 juta per bulan. Kalau kita punya impian 1M, maka kalau nabung 2 juta per bulan, kita butuh waktu 500 bulan atau 42 tahun menabung. Dengan syarat, dengan catatan, satu, penghasilannya 5 juta per bulan. Kalau di bawah itu berarti ini salah hitungannya, lebih lama lagi kan gitu ya. Nah yang kedua, harga impian tidak naik selama 42 tahun. Pertanyaannya, mungkin nggak impian Anda nggak naik selama 42 tahun? Udah pasti naik, jangankan 42 tahun, betul ya? Dalam jangka 3-5 tahun aja udah pasti naik besar, betul ya? Yang ketiga, mampu nabung 2 juta tiap bulan. Nah kira-kira bisa nggak nabung tiap 2 juta rutin? Paham ya? Oke, biasanya kepake duluan, betul ya? Yang keempat, masih dalam masa kerja, karena manusia itu ada masa kerjanya. Rata-rata manusia itu 20 sampai 60 tahun, berarti jatahnya cuma 40 tahun. Betul ya? Nah, anggap saja lah 42 tahun dilebihin dikit gitu loh. Artinya selama Anda bekerja, ya yang Anda kejar ya hanya 1M, nggak lebih dari situ. Emang ya, nah ini catatannya ya. Artinya bisa tercapai, tapi ya sangat lama kan gitu ya. Nah inilah alasan kenapa karyawan sering mencari kerja part time atau tambahan penghasilan. Gojek lah dia, atau mencari kerja lagi, jaga apa mungkin dan lain-lainnya buat tambahan penghasilan untuk mempercepat impiannya. Karena kalau cuma mengandalkan gaji ya ini hitungannya seperti itu. Kami artinya sangat lama. Tapi silahkan yang mau fokus di menjadi karyawan terus juga dipersilahkan. Emang nggak ada masalah. Artinya butuh waktu yang sangat lama dan sulit untuk mencapai impian. Nah ini pilihan pekerjaan pertama. Yang kedua, ada menjadi seorang profesional, bekerja di suatu instansi besar atau di perusahaan besar. Nah hasilnya wah luar biasa nih. Bisa 10, 20 bahkan sampai 50 juta per bulan. Misal di PLN atau di BUMN atau di perusahaan-perusahaan besar seperti itu ya. Nah ini luar biasa penghasilannya, tapi modalnya biasanya ijazahnya harus yang bagus, betul ya, S2, S3 universitas terbaik, bahkan luar negeri dan sertifikat ahli. Yang kedua, kecerdasan, kemampuan tinggi, betul ya, karena persaingannya juga ketat, betul ya. Nah, Anda harus punya kepintaran, kecerdasan, nilai juga harus bagus dan lain-lainnya, betul ya. Yang ketiga, pengalaman kerja. Biasa orang yang gaji besar, dia punya pengalaman kerja dulu 5, 10, 20. Jarang lah orang baru kerja langsung gaji besar tuh jarang. Biasanya butuh waktu beberapa tahun dulu mencari pengalaman baru dia bisa naik pangkat dan penghasilan bisa naik. Dan terakhir tentu orang dalam atau link tetap ada, atau yang namanya kenalan. Zaman sekarang kalau nggak ada orang dalam susah bro, betul ya. Nah ini untuk modalnya, silakan Anda mampu atau tidak gitu ya. Nah yang ketiga, kerjanya rata-rata 8-10 jam bahkan lebih terkadang, betul ya, karena pekerjaannya sangat banyak. Yang kedua, relatif sulit dipahami dan dikerjakan, makanya butuh orang-orang yang punya kecerdasan dan kemampuan tinggi. Yang ketiga, terkadang menggunakan target ya. Nah ini kerjanya. Lalu resiko. Nah resikonya bisa dipecat, digantikan, persaingan antar profesional ya bisa terjadi gitu ya. Nah lalu berapa lama mencapai impian? Nah ini kalau penghasilan Anda 20 juta per bulan, menjadi profesional Anda bisa tabung tuh 10 juta per bulan. 10 jutanya Anda bisa untuk pakai sehari-hari ya. Kalau Anda punya impian 1M, berarti Anda hanya butuh waktu 100 bulan atau lebih kurang hanya 9 tahun. Nah, jadi lebih cepat ya daripada menjadi seorang karyawan biasa ya. Nah, tapi dengan catatan penghasilan Anda 20 juta. Betul ya, kalau di bawah itu berarti bisa lebih lama kan gitu. Dan mampu menabung 10 juta setiap bulan. Ya, dan juga belum sama cicilan dan lain-lainnya ya. Yang ketiga masih dalam masa kerja gitu loh. Nah, artinya tidak dipecat, tidak dikeluarkan dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan besarnya mampu atau tidak. Kitanya ini mampu atau tidak kira-kira memenuhi modal syarat untuk menjadi seorang profesional. Kalau mampu silahkan. Nah ini pilihan pekerjaan yang kedua untuk menggapai impian. Yang ketiga, menjadi profesional lagi tapi bisnis sendiri. Ya seperti dokter buka klinik, pengacara buka kantor sendiri, notaris buka kantor sendiri, arsitektur buka bisnis sendiri, seperti itu ya. Seorang yang mengandalkan dirinya tapi dia membangun bisnisnya sendiri. Hasilnya tergantung modal dan bisnis. Kita anggap aja hasilnya 50 sampai 100 juta setiap bulan ya. Apa yang harus dimiliki karena dia profesional? Berarti harus ada ijazah S1, S2, S3, universitas terbaik bahkan luar negeri, sertifikat ahli, kecerdasan, kemampuan tinggi, pengalaman kerja 10 sampai 20 tahun ya, karena susah ya menjadi seorang profesional ini ya.
orang dalam, link, modal besar ya. Biasanya kalau hasil 100 juta itu modal sampai 5 sampai 10 miliar gitu ya. Nah, pengalaman kerja 10 tahun 20 tahun ya kayak dokter ya. Dokter juga nggak mungkin baru lulus kedokteran tiba-tiba langsung masuk di ruang operasi juga kan nggak mungkin ya. Pasti butuh pengalaman dulu minimal 10 atau 20 tahun dulu gitu ya. Nah, ini modalnya. Lalu yang ketiga kerjanya. Nah, 24 jam sehari dan mengandalkan diri sendiri. Kenapa? Karena yang hebat cuma dia gitu ya. Yang kedua relatif sulit dipahami dan dikerjakan. Makanya butuh kecerdasan dan kemampuan tinggi. Manajemen bisnis harus ngerti juga manajemen bisnis. Selain dianya harus pintar, dia juga harus pintar bagaimana manajemen bisnis. Oke, dan terakhir resikonya persaingan antara pembisnis profesional yang sama, penolakan ya, menawarkan jasa arsitektur dia nggak mau dan lain-lainnya kan penolakan ya, dan bangkrut pasti ya, bisa bangkrut habis kalau tidak ada omsetnya. Oke, nah waktu impian tercapainya, nah penghasilan 100 juta ditabung 70 juta, 30 juta untuk sehari-hari, 1M dibagi 70 juta hanya 15 bulan atau hanya lebih kurang 2 tahun, lebih cepat lagi. Jadi menjadi profesional bisnisnya enak nih lah, lebih cepat untuk menggapai impian. Dengan catatan setiap bulan pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran bisnisnya. Karena dalam dunia bisnis ada biaya karyawan, ada biaya sewa tempat, ada biaya stok, mungkin ada stok-stok barang lain-lainnya gitu ya. Nah itu harus pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran bisnis. Pertanyaannya mampu atau tidak memenuhi syarat modal seperti ini, kerjanya seperti ini, resiko seperti ini. Siap? Kalau siap juga silahkan. Oke, yang keempat ya, karyawan sudah, profesional yang bekerja di instansi sudah, perusahaan profesional yang kerja bisnis sendiri juga sudah, sekarang menjadi seorang pengusaha. Sama, hasil pengusaha tergantung modal dan bisnisnya apa ya. Anggap saja 50 sampai 100 juta per bulan. Nah, enaknya dari pengusaha ini teman-teman semua tidak perlu pendidikan. Kadang-kadang SD aja bisa gitu ya. Memiliki pengalaman bisnis atau punya mentor bisnis yang mengajarkan. Ya, lalu harus ada link pembisnis lain ya yang bisa diajak kerjasama, dan terakhir adalah butuh modal yang besar. Kalau untuk 100 juta per bulan biasanya butuh sekitar 5 miliar sampai 10 M gitu ya. Oke, kerjanya 24 jam sehari, menjaga seluruhnya biar nggak kemalingan ya, biar nggak kebakaran, biar nggak ada karyawan yang nyuri dan lainnya gitu ya. Dan paling mengandalkan diri sendiri. Nah, kenapa? Karena kita yang punya bisnis. Dan yang kedua relatif sulit dipahami dan dikerjakan. Nah, kenapa? Karena harus ngerti bagaimana cara memanajemen sebuah bisnis gitu ya. Kalau orang yang nggak pintar bagaimana cara memahami bisnis, tidak punya pengalaman bisnis, bisa bangkrut resikonya ya. Persaingan antar pengusaha yang sama, bangkrut, yang juga tentu penolakan juga diterima oleh seorang pembisnis atau pengusaha gitu ya. Nah, waktu impian tercapai, penghasilan 1 juta per bulan, jika menabung 7 juta per bulan, maka sama ya 15 bulan dibagi 12 berarti lebih kurang 2 tahun. Dengan catatan setiap bulan pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran bisnis. Mampu atau tidak? Silahkan diperhatikan. Oke ya, ini cara keempat ya untuk Anda bisa menggapai semua impian Anda. Dan terakhir, kita tawarkan ke Anda menjadi afiliator Meliasa Sejahtera. Hasil lebih dari 276 juta per bulan dan dibayar komisi harian, dan rata-rata harian ya. Yang dimana sponsor yang rinciannya sponsor tidak terbatas ya, karena Anda bisa mensponsori berapa paket pun dalam satu hari. Leadership maksimal 5,4 juta per hari, 162 juta tiap bulan. Unilevel 114 juta setiap bulan. Ya, modalnya hanya belanja produk dan mau mengikuti arahan mentor 100% tanpa membantah. Ya, kerjanya hanya promosi, membangun tim promosi ya, cuma itu doang. Kerjanya 2 sampai 3 jam satu hari yang benar-benar konsisten. Kebebasan waktu kerja Anda yang pegang, Anda bisa kerjakan pagi, siang, sore, malam, terserah, yang penting dikerjakan. Nyambung ya? Ya, kalau hanya promosi ya seminggu aja, kalau benar-benar dipelajari pasti bisa promosi sendiri gitu ya. Nah, paling membangun tim promosi yang nanti butuh waktu untuk belajar ya. Tapi intinya adalah membangun tim promosi itu mudah sih, yang penting kita bisa promosi ya kita ajarin bagaimana cara promosiin kan gitu. Yang ketiga relatif mudah dipahami dan dikerjakan ya. Karena kita punya bantuan dari tim mentor, di mentoring oleh tim mentor yang akan membantu kita dalam menjalankan Meliasa Sejahtera. Resikonya cuma satu, ya ditolak gitu ya. Dan ditolak ya bisnis apapun yang tadi sudah saya jelaskan
ya harus siap dengan yang namanya penolakan. Nama kita nawari sesuatu ya siap ditolak. Kita nembak cewek ya siap-siap ada yang namanya penolakan juga, bener ya. Kita ngajak orang sesuatu, yuk futsal yuk, enggak ya udah harus siap dengan penolakan kan gitu ya. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari, jadi nggak ada masalah. Oke, nah waktu impian tercapai, penghasilan 276 juta per bulan, jika menabung 100 juta per bulan, maka kita bisa capai 10 bulan atau lebih kurang 1 tahun. Ya, nah di Melia Sejahtera hanya ada pemasukan, tidak ada pengeluaran bisnis. Jadi Melia Sejahtera, ingat di Melia Sejahtera tidak ada sewa tempat, tidak ada biaya karyawan, listrik, air, tidak ada. Jadi semua komisi yang didapatkan 100% adalah keuntungan. Nah, tahukah teman-teman semuanya, tinggal Anda yang berpilih, ya tinggal Anda sekarang yang memilih. Artinya menjadi seorang afiliator Melia Sejahtera memberikan hasil yang besar dan cepat dibayar, sehingga bisa mencapai impian jauh lebih cepat tapi dengan modal, kerja, dan resiko yang lebih kecil dibandingkan pekerjaan lainnya. Nah inilah teman-teman semuanya kenapa kita harus serius menjalankan Melia Sehat Sejahtera. Oke ya teman-teman semua, dari penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan ke Anda semuanya, bahwa kita sadar bahwa Melia Sejahtera ini merupakan kendaraan yang sangat luar biasa, betul ya? Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, kenapa kalau memang bisnis ini luar biasa, kenapa masih ada afiliator yang belum mendapatkan hasil maksimal atau bahkan tidak bisa mencapai impiannya? Lalu kenapa masih ada afiliator yang lambat mencapai impiannya? Dan juga ada afiliator juga yang cepat yang mencapai impiannya. Lalu apa yang membuat perbedaan di antara afiliator-afiliator di bisnis Melia Sejahtera? Oke, teman-teman, tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman semuanya ya, bahwa Melia Sejahtera ini hanyalah sebuah pekerjaan, hanyalah sebuah alat, hanyalah sebuah bisnis. Ini benda mati, yang artinya kalau Anda tidak kerjakan, ya ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, artinya Anda harus sadar, ini harus dikerjakan. Paham nggak? Ini harus dipelajari secara sungguh-sungguh. Nah, orang yang tidak mendapatkan hasil bahkan di bisnis ini, ya itu adalah orang-orang yang berharap hasil tapi tidak mau mengerjakan. Jadi dia gabung berharap langsung dapat uang banyak seperti itu. Nah ini nggak ada, ini bisnis, ini bukan investasi, ini bukan naruh duit beranak duit. Anda harus mau mengerjakan bisnis ini. Nah kebanyakan orang adalah bergabung Melia, ya dia maunya gabung langsung kaya, nggak bisa. Ini harus dikerjakan, ini harus dipelajari. Nah orang yang tidak mendapat hasil karena dia tidak mau kerjakan, tidak mau belajar, ya, atau ada juga yang berhenti terlalu cepat kita. Jadi dia baru gabung, baru ngerjain sehari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, 3 minggu 1 bulan, ditolak beberapa kali, berhenti, mengeluh dan lain-lainnya gitu loh. Padahal harusnya di situ menjadi bahan evaluasi kita untuk kita belajar bagaimana cara mengelola masalah-masalah dalam membangun suatu bisnis, sehingga masalah tersebut akan memperkuat kita dalam membangun bisnis ini ke depannya. Karena untuk membangun suatu bisnis besar ya kita butuh yang namanya proses panjang. Nyambung ya, paham ya? Nah artinya teman-teman semua itu penyebab-penyebab. Yang terakhir adalah biasa memakai cara sendiri. Dia bergabung, dia punya mentor, tapi dia nggak mau ikuti arah mentornya, dia mau pakai caranya sendiri, pada akhirnya dia gagal. Nah inilah salah satu faktor teman-teman semuanya kenapa ada afiliator yang tidak mendapatkan hasil dari Melia, dan Anda harus hindari hal-hal itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada yang memiliki pencapaiannya lambat? Nah kenapa? Karena pertama dia belum terlalu paham tentang Melia. Nah, penyebabnya karena kurang belajar. Kita kurang mau belajar, kurang mau memahami, kurang mau memperhatikan arahan-arahan mentor, ilmu-ilmu yang mentor kasih, dan terakhir tentu mengerjakannya seadanya. Paham ya? Jadi kapan dia kosong, dia kerjain gitu. Jadi tidak menjadi fokus utama. Dan juga biasanya ada opsi lain gitu. Jadi Melia bukan menjadi opsi utama tapi opsi kedua. Sehingga memang Melia tidak difokuskan sebagai penghasilan utama. Maka pada akhirnya hasilnya memang tidak maksimal. Nyambungnya Melia memang bisnis yang bisa dikerjakan sampingan, tapi tetap harus difokuskan untuk benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Nah, sedangkan orang yang mendapatkan hasil maksimal, meraih sukses, mencapai impiannya adalah orang-orang yang benar-benar paham. Ya, karena pemahaman itulah yang membuat dia serius mengerjakan Melia, lalu juga rajin dalam belajar menambah keilmuan dalam membangun bisnis, dan terakhir tentu mengerjakan dengan serius, fokus, komitmen, dan konsisten. Nah itulah teman-teman semuanya untuk menjawab pertanyaan Anda kenapa afiliator Melia berbeda-beda. Jadi bukan salah kendaraannya gitu loh.
paham, kita punya mobil Mercy bagus, betul ya. Tapi kalau yang makainya juga nggak ngerti atau malas-malesan juga nggak ngerti cara pakainya, atau dia nggak mau pakainya juga, ya nggak ada gunanya gitu. Tapi kalau mobil Mercy di orang yang tepat, dia paham caranya dan dia mau menggunakannya dengan benar, maka Mercy itu akan membawa ke impiannya jauh lebih cepat. Nyambung ya? Maka kesimpulannya teman-teman semuanya, ternyata untuk sukses dan mencapai impian itu tidak cukup hanya memiliki sebuah impian. Ya, impian itu hanya menjadi awal untuk kita memulai sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah bergabung di Melia. Tapi ketika sudah bergabung, ternyata harus dikerjakan gitu loh. Dan harus dikerjakan dengan fokus, dengan benar, dengan konsisten, dengan komitmen, dan dengan progres. Jadi selalu ada peningkatan dalam mengerjakan, seperti itu. Dan yang terakhir tentu kita harus memahami gitu ya, harus mau belajar, harus memahami lebih dalam, sehingga kita akan jauh lebih mudah ya dalam menjalankan Melia dan lebih serius karena kita sudah paham apa yang kita kerjakan, seperti itu. Maka teman-teman semua ingat ya, hari ini kita sedang membangun proyek besar dan ini butuh waktu. Maka berikanlah diri Anda waktu untuk berproses, belajar, mengerjakan, salah, ditolak, dihina, dikecewakan, sehingga itu menjadi pengalaman sehingga menguatkan Anda setiap Anda berproses menjalankan Melia. Dan waktu itu yang akan membuat step by step proyek besar Anda akan menjadi kenyataan. Anda bayangkan ketika dua line Anda jadi, dua kaki Anda jadi, dua tim Anda jadi, dan sehingga mereka menghasilkan omset flashing, maka Anda bisa bayar 5,4 juta setiap hari atau 162 juta setiap bulan. Tentu ya, dengan penghasilan sebesar itu ya Anda bisa menggapai semua impian-impian yang Anda inginkan selama ini. Dan tentu di Melia Sejahtera Anda bisa capai dengan sangat cepat. Padahal dengan modal yang lebih kecil dibandingkan pekerjaan lain, dengan resiko yang lebih kecil daripada pekerjaan lain, dengan kerja yang jauh lebih mudah daripada pekerjaan yang lain, tapi memiliki penghasilan yang sangat besar daripada pekerjaan yang lain. Maka teman-teman semuanya, semoga video kali ini memberikan pemahaman yang lebih ke Anda ya, biar Anda semakin mau serius ya dalam mengerjakan Melia Sehat Sejahtera yang sudah ada di tangan Anda semuanya ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video berikutnya.